Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dini haq liyunzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita kembali memperingati peristiwa besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya yaitu suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur, kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mensucikannya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq yang diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Begitupun sebaliknya. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Nabi Muhammad menghadap Allah hingga 2 kali. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat-umat Nabi Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah peringatan Isra Mi'raj kita dapat belajar banyak hal. Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tercintanya.
Nabi Muhammad SAW baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya istri tercinta Khadijah serta wafatnya paman tercintanya Abu Thalib. Kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Sebuah keharusan bagi setiap muslim mengharap mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Ketiga, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar, bangkit, dan meningkatkan kemampuan agama maupun sosial, politik, ekonomi, dan sains dan teknologi. Keempat, Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat umat Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina. Semoga kita selalu menjadi umat yang dapat mengambil hikmah dan dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.